berikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, salah satu persoalan di zaman sekarang, di dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah soal menaruh kepercayaan. Di tengah situasi yang kerap kali tidak jelas, informasi yang terbatas, tidak sedikit dari kita yang mengalami kesulitan untuk percaya. Mulai dari hal yang paling sederhana yang terjadi setiap hari, sampai mungkin juga kesulitan untuk percaya kepada Tuhan. Maka tidak heran kita kerap, mungkin beberapa di antara kita, menjadi mengalami kesulitan di dalam misalnya memberikan sesuatu atau mempercayakan sesuatu kepada pihak lain. Karena tidak ada keyakinan. Karena mungkin punya pengalaman buruk. Bisa jadi mungkin karena pernah ditipu, dikhianati, atau apapun juga dari pihak-pihak yang semestinya dan selayaknya mendapatkan kepercayaan. Saudara sekalian yang terkasih, ini pengalaman harian kita. Tetapi persoalan itu menjadi lebih serius ketika kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena informasinya sebetulnya sudah jelas. Berhadapan dengan informasi yang jelas, dengan jaminan yang jelas, tidak ada alasan bagi kita sebetulnya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang tadi dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Kalau orang mengenal aku, maka ia akan mendengarkan suaraku. Karena aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yesus katakan ini kepada orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tegar hati. Sudah diberi informasi sejelas-jelasnya tentang siapa Yesus, tetapi mereka tetap menolak untuk percaya. Mereka memakai kalkulasi dan pikiran-pikirannya sendiri. Maka Yesus hanya mengatakan, kalau orang mengenal aku, pasti mereka akan mengikut aku. Karena aku sudah memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara sekalian yang terkasih, informasi ini jelas. Yesus sendiri yang mengatakan. Jaminannya pasti karena ia pun lalu mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Dan kalau orang percaya kepadaku, tidak akan ada siapapun juga yang bisa merebut mereka dari tanganku. Kurang apa lagi?
Ini jaminan pasti. Bahwa ketika kita memberikan diri kita dibaptis karena kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Dan karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk sebetulnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Yesus sudah katakan itu kepada kita dan dia tunjukkan dengan hidupnya sendiri. Berikan hidup seutuhnya, sehabis-habisnya bagi kita. Dan karena itu kita diselamatkan. Mau alasan apa lagi untuk kita tidak percaya kepada Tuhan? Ketika kita berpikir dari sudut pandang kita dan keinginan-keinginan kita sendiri, mungkin lalu itu membuat kita kadang-kadang lalu tidak percaya kepada Tuhan karena Tuhan lalu kita ukur dari perspektif kita. Kan terbalik. Bukankah semestinya kita yang mencoba menyesuaikan diri dengan kriteria dan ukuran Tuhan? Dan kriteria serta ukuran Tuhan itu sederhana meskipun tidak gampang. Seperti Yesus tadi katakan, memberikan hidup, mengasihi, mengorbankan diri. Pendek kata, kalau mau diringkes, gerak Tuhan adalah gerak yang keluar, bukan ke dalam. Kita kerap kali tidak percaya kepada Tuhan karena ukuran kita itu ke dalam. Apa untukku? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Tapi Tuhan tidak pernah berpikir begitu. Tuhan justru bertindak sebaliknya. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang bisa kuberikan dan kukorbankan bagimu? Kebaikan mana yang bisa kuusahakan sehingga engkau bisa semakin mendapatkan keselamatan? Itu kriteria Tuhan. Jadi geraknya keluar, bukan ke dalam. Dan persis, kepercayaan itu taruhannya adalah ketika orang bisa kehilangan. Karena kepercayaannya disalahgunakan. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan mempercayakan hidupnya kepada kita meskipun resikonya kita tetap berbuat dosa. Tapi Tuhan tetap percaya kepada kita. Coba Anda pikir, Anda rasakan seandainya Tuhan menarik kepercayaannya. Karena ia tahu bahwa kepercayaan itu kita salah gunakan. Apa jadinya hidup kita? Ketika Tuhan lalu kemudian menarik segala hal yang ia anugerahkan karena ia tidak lagi percaya kepada kita. Dan ia tidak lagi mau mengasihi kita tanpa syarat. Apa jadinya hidup kita? Kepercayaan memang membawa resiko. Dan Tuhan ambil resiko besar dengan mengasihi kita, dengan bergerak keluar demi kebaikan kita. Maka saudara sekalian yang terkasih, berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu, maka panggilan kita sebetulnya tidak lain adalah untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin kerap kali kita tidak paham. Kita dipanggil untuk senantiasa mencari kehendak-Nya, sekalipun kadang-kadang kita tergoda untuk berpikir dari perspektif keuntungan kita sendiri. Dan persis disitulah tantangan panggilan kita. Kita dipanggil untuk mendengarkan Tuhan. Seperti Yesus tadi yang bilang, mereka yang mengenal Aku akan mendengarkan Aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Karena suara Tuhan itu adalah informasi yang sebetulnya jelas. Tindakan Tuhan itu adalah tindakan yang jelas dengan memberikan dirinya. Maka tadi saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Sehingga justru panggilan kita adalah untuk mencerna setiap pengalaman kita dalam perspektif apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ambil contoh sederhana.
orang sakit itu pasti pengennya sembuh. Perspektif manusia adalah penderitaan itu harus disingkirkan, apapun itu bentuknya. Maka lalu orang berjuang mati-matian supaya misalnya hidup sehat. Dan ketika sudah mentok, misalnya dokter mengatakan terminal ya, kami tim medis hanya bisa memberikan tindakan paliatif misalnya ya, hanya sedikit mengurangi rasa sakit, tapi tidak akan menyembuhkan karena memang secara objektif misalnya ini sudah terminal. Tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana mencerna pengalaman seperti ini? Perspektif manusia adalah sembuh. Saya pengen masih hidup lebih banyak, ingin melakukan lebih banyak lagi. Masih ingin tetap bersama-sama dengan orang-orang yang disayangi dan seterusnya. Masih punya mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Tapi dokter mengatakan terminal ya. Perspektif manusia mungkin berontak. Tidak mau Tuhan, Engkau tidak adil. Aku sudah banyak berbuat baik, kenapa sekarang Kau beri sakit dan bahkan terminal? Ini perspektif manusia. Tapi bagaimana mencerna pengalaman ini dari perspektif Tuhan sebagai orang beriman? Mau ditolak? Jelas ini keterbatasan fisik manusia. Mau mengharap mujizat? Tuhan akan berkenan kalau itu memang Ia berkenan dan memberikan mujizat kesembuhan. Tapi kalau tidak, apakah kita lalu mau tidak percaya kepada Tuhan? Oke Tuhan, aku tidak lagi percaya kepadamu karena Engkau memberikan rasa sakit ini berkepanjangan dan bahkan penderitaan. Dengan kata lain, Engkau tidak lagi sayang padaku dan karena itu aku tidak lagi mau percaya kepadamu. Lalu mau apa? Bagaimana kita mencerna pengalaman ini? Kalau kita mau percaya dan mendengarkan Tuhan, maka pengalaman sakit justru bisa menjadi kesempatan untuk menyatukan itu dengan penderitaan Tuhan sendiri. Santo Paulus mengatakan, aku bersyukur karena menderita, karena itu melengkapi penderitaan Kristus. Ini berarti mendengarkan suara Tuhan. Menyadari bahwa fisik itu terbatas, dan pada saatnya mungkin karena keterbatasan fisik, kerapuhan fisik, sakit itu bisa menimpa siapa saja. Dan bahkan yang paling ekstrim, sakit, penderitaan, ujung-ujungnya adalah misalnya kematian. Tak seorang pun bisa menolak kematian. Mau operasi, mau minum obat ini, mau misalnya katanya ini anti-aging, mau kematian itu tetap akan datang. Apa lalu kita mau tidak percaya kepada Tuhan kalau kemudian kematian itu datang? Tuhan, Engkau memberikan kematian, maka aku tidak lagi percaya kepada. Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana mencerna pengalaman seperti ini? Mendengarkan Tuhan artinya berarti melihat seluruh perspektif hidup kita dari kacamata Tuhan, bahwa iya memang hidup fisik kita terbatas. Tetapi justru dalam keterbatasan itulah Tuhan datang menyelamatkan kita, mengambil bentuk penderitaan sama seperti kita juga bisa menderita. Tetapi penderitaan itu bukanlah penderitaan yang sia-sia karena dilihat dan dipandang dalam perspektif kasih Tuhan. Yesus menderita sehabis-habisnya, ambil kematian tetapi kemudian dibangkitkan. Dan persis di situ lalu perspektif kita menjadi lebih panjang. Iya Tuhan, hidupku memang tidak hanya berhenti dengan kehidupan fisik ini. Karena Engkau sendiri katakan, aku berikan hidup kekal. Selamat di dunia tapi tidak selamat bersama dengan Tuhan, apa artinya? Karena ternyata memang hidup kita tidak terbatas di sini. Sampai bersama dengan Tuhan. Hidup kekal, itu yang Yesus katakan. Nah, maka mencerna penderitaan misalnya, berarti bagaimana kita meletakkan segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan, tetapi dengan tetap menyadari bahkan di dalam keterbatasan itu pun Tuhan tetap hadir, menyertai dan mengambil sendiri penderitaan itu bagi dirinya. Karena Yesus ambil itu.
Kalau begitu saudara sekalian, maka apapun situasi kehidupan kita, semoga lalu kita bisa tetap percaya kepada Tuhan dan tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Karena pun di dalam penderitaan Tuhan ada bersama dengan kita. Saya ambil contoh penderitaan karena ini contoh yang paling mungkin ekstrim. Dalam situasi-situasi yang lain kadang-kadang orang tidak percaya hanya karena persoalan-persoalan kecil, oke lah. Tapi begitu menyangkut soal hidup dan mati kita, tidak sedikit godaan bahwa lalu kemudian kita tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Dan itu terjadi, banyak kali terjadi. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, informasinya sudah diberikan kepada kita jelas oleh Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Maka daripada kita mungkin mencari hal-hal lain yang seolah-olah menjawab kebutuhan-kebutuhan kita karena kita tidak percaya kepada Tuhan, maka mari kita cari, kita mohon senantiasa rahmat iman agar kita boleh senantiasa hidup bersama dengan Tuhan apapun situasi kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dengan Tuhan hanya dalam situasi yang gampang, semua orang mungkin bisa melakukan. Tetapi apakah semua orang, setiap orang bisa mau dan tetap komitmen menjalani perutusan panggilannya untuk hidup bersama dengan Tuhan juga di dalam situasi-situasi yang secara manusiawi tidak menyenangkan? Itu yang menjadi perjuangan kita. Kita dipanggil baik dalam senang maupun susah untuk tetap setia dan komitmen kepada Tuhan. Karena itulah inti panggilan kita. Menjadi orang Kristiani artinya bahwa lewat baptisan kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan dan berpartisipasi di dalam setiap tugas kasih dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam hidup kita masing-masing. Sesuai dengan kesempatan, mungkin juga posisi, kesempatan, atau mungkin juga hal-hal kehidupan lain yang menyertai kita. Itu semua menjadi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menghidupi panggilan Kristiani kita. Dengan rahmat iman, semoga lalu kita bisa semakin mengungkapkan kesetiaan kita pada panggilan Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa bersyukur bahwa ya, aku senantiasa disertai Tuhan karena aku berani mempercayakan juga hidupku kepada Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan sedetik pun, tinggal apakah aku mau terbuka dan percaya pada kehadirannya sehingga aku boleh berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan.